أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sebagai prolog ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramah. Fa'amal insanu maka anak utawi manusia idza mabtalahu nalikane ibtalahu tiga laku insan rabbuhu sapa pangerane wa na'amahu lan mari nikmate rabbuhu fayaqulu maka ngucap sapa man sapa insan fayaqulu rabbi akraman manusia kuwon lamun dikene dijemberaken rezeki karo Gusti Allah maka ngomongnya rabbi akraman pangeran mulyakaken isuk lamun kene lamun wong ku lagi dijemberaken rezekine digampangaken rezekine ngomongnya Allah lagi mulyakaken gitu. Untuk lawan sebab apa pokoknya sebab dheweke ngomong kononku karena dijemberaken rezeki. Tapi kebalikan lamun sekiranya manusia ku dicoba nek kelawan fakot daro alai rizqohu rezekine ku ditaken maka akhirnya mungkin ngomong fayaqulu rabbi ahana Allah iku lagi ngerendahkan itu. Itu wong sing paling berkonsisten. Ya. Giliran tenan syukur, orang tenan berjumlah. Wong model kayak keren kan wis kudu dipertanyakan tauhid. Giliran menang syukuran, giliran kalah berjumlah-jumlah. Wah iki tauhid wis jebol kayak kene. Jadi ikuti sampai disebutkan ning Al-Qur'an wong-wong model kayak kene iki cenderung gelem syukure kelawan sebab ngerasa dijemberaken rezeki. Makanya saya kita wong sing ngaji tuaan, wong sing ngaji tuwa gitu ya wis lah. Namun sekiranya pengen lagi cilik kita diiming-imingi ganjaran karo para ustaz, para guru-guru itu hanya motivasi supaya kita gelem ngelakon mengkono. Tapi lamun wis tuwa-tuwa kayak masih mengkono pun arane ora kafir bali. Saya budak cilik pengen lagi arah puasa 30 lamun sirecah 30 dina tutup puasa Ramadane engko tak tukokaken kelambi engko tak tukokaken celana baru jangan kapetin itu hanya sebatas iming-iming supaya orang anak tersebut mau melakukan ibadah. Tapi barang wis tuwa mengganenkan rasanya pripun dikononaken ya kudune lamun sekirane nana telaga tetap bersyukur. Makanya dalam hakikat ibadah yang paling tertinggi itu bukan sabar, tapi bersyukur. Jadi usahakan kita jangan minta sama Allah menjadi orang-orang yang sabar, tetapi usahakan kita minta sama Allah jadi orang-orang yang bersyukur. Oleh karena itu sih kitab hikam ini sudah menjelaskan bahwa nikmat Allah yang tidak pernah kita itu lepas dari nikmatnya adalah dua nikmat. Namanya nikmat ijad sama nikmat imdad. Nikmat ijad itu nikmat diwujudkan. Asalnya jadi itu nikmat ijad. Setelah itu ada kemudian imdad, dilengkapi fasilitasnya dengan Islam, dengan iman. Makanya lah khutbah Jumat kan khotibnya ngomongnya mengonon gayanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Pokoknya setiap itu paling gede-gede nikmat pun Islam iman. Barang mundur khutbah dengan apa jemel. Jadi nikmat Islam, nikmat iman yang paling gede. Harus tetap syukur apa artinya apa ngono. Nikmat hidup masih ada, nikmat Islam masih ada, nikmat iman masih ada. Tetapi kenapa nikmat yang sifatnya ecek-ecek itu ketika tidak dapat justru mengalahkan nikmat Islam, nikmat iman. Di PHK, Jumel, Solo, Ororo lah. Padahal dia masih Islam, masih. Nah ini umumnya kita kan berpikir rezeki itu fokusnya hanya kepada materi.
Padahal di doa itu Robbi jibni ilma warzuqni, apa itu rezeki? Pemahaman. Nah, jadi kalau dianggap kita rezeki itu duit, jabatan, salah dewek nganggep itu. Padahal yang namanya rezeki itu pemahaman kita terhadap kudrohnya Allah, itu namanya rezeki. Nah, cuman di sini disindir bahwa orang-orang yang sifatnya materialistis itu selalu hanya berpikirnya rezeki dalam arti kesenangan dalam dunia. Jadi lamun saya itu semis ngaji kayak mulai ya besok miskin biasa guys. Besok soge kebiasa, baik miskin syukur, soge syukur. Lamun lagi dengan soge ini. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita lebih, pada hakikatnya kita ada tugas tambahan. Karena orang kerja itu kalau gajinya itu ditambah pasti ada kerjaan tambah. Kalau dikurangi berarti pekerjaannya kurang. Kerja tambahannya itu adalah memberikan hak kepada fakir miskin. Rezeki kudu kena dewek doang, makanya amfiku mimma rojak. Ini Bu ya. Nah, selanjutnya nih kene maneh seorang pemain hikam iki tenen prolog ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Sira puun ditokaken sing weteng ibune repuun la ta'lamuna ora perlu sapa sira saehan siji-siji ae la tahmiluna atau ora gawe sira ing siji-siji. Kalian keluar dari perut ibunya tidak membawa apapun dan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian itu pendengaran, penglihatan, dan rasa supaya kalian bersyukur. Jadi Allah tuh ujung-ujungnya nawan-nawan sira pada turun karo Gusti Allah. Dengan mata, dengan pengrungon, dengan jin. Nah, lakum taskurun. Tapi ini surat Al-Mulk, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ternyata sing syukur usmi. Ning kene lah ternyata sukses iblis. Ya, di dalam surat Al-A'raf itu iblis ngomong mengenai Fabima abwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah mengecapku, menyetempelku sesat, maka aku akan menghalang-halangi terhadap hambamu dari jalan yang lurus kepada ya. Summa la'atainahum min baini yadayhi. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Ini janji iblis wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau Allah pasti nemoni wong-wong kula kasih syukur. Jadi tugas iblis ini sebenarnya kalau melihat dari teks ini, bahwa tugas iblis itu hanya supaya orang tidak bersyukur. Artinya apa? Artinya kita tidak mengakui apapun itu semua dari Allah. Membuktikan kita mah brojol di dunia kita udah apa-apa sih. Dengan mata, dengan kuping, dengan hati, dengan tangan, semua mutlak pemberian dari Allah. Terus ditambah Islam, ditambah iman. Sering kita ngomong yang ini, siapa yang pernah gegelati Islam? Siapa yang pernah hukuk-hukuk gegelati iman? Gak ada, semuanya murni pemberian dari Allah. Wujud lahir wis Islam wis iman, tiba-tiba percaya kelawan Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal kependakuan tapi selawatahnya muludan urten. Karena emang ini penting mengelawan Rasul. Makanya syukur kita dari umat Kanjeng Nabi itu kadang hilang. Syukur gitu. Makanya kalau sudah jadi umat Kanjeng Nabi itu polos gitu. Terus mana para sahabat ini
Ya kan ambil, kula ngebaca yang sekian banyak hadis itu sahabat Rasulullah kalau berdoa itu umumnya mereka itu menyandarkan kepada Nabi Muhammad. Contohnya gini, ya Rabbal Muhammad, wahai Rohnya Muhammad. Dia nggak berani ngomong ya Allah langsung karena khawatir salah alamat. Jangan-jangan Allah yang saya sebut itu beda dengan Allah yang dimaksud Nabi Muhammad, karena Lata Uzza itu dulunya juga disebutnya Allahu Lata, Allahu Uzza. Karena lafaz Allah sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada di Jazirah Arab. Buktinya nama bapaknya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Itu bukti bahwa sebelum Nabi Muhammad lahir lafaz Allah itu sudah ada. Untuk sebutan Tuhan juga sebenarnya. Ya lamun kita nyeluki Gusti Pangeran. Itu ya tidak ada masalah. Tuhan tidak butuh nama. Cuma kita yang membutuhkan. Masa ya Allah butuh nama terus buka KTP sih akhirnya ya. Jabatan Rabbul Alamin, wono-wono penting-penting amat. Ya. Nah jadi maksudnya para sahabat itu dulu selalu menyandarkan Allah itu dengan Nabi Muhammad. Rabbul Alamin itu sandar, makanya kalau dalam bahasa Arab namanya mudhof ilaih, sesuatu kalimat yang disandarkan namanya mudhof ilaih. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka kamu mengabdilah kepada pemilik rumah ini. Apa susahnya kalau ngomong fal ya'budu Allah gitu aja, tetapi dia menyandarkan kepada rumah ini gitu. Ya jadi semua ternyata ada rohnya. Karena saya juga kadang khawatir kalau menyebut Allah itu, maka saya sandarkan aja nama Allah kepada siapa pun, ya Rabbul, ya Rabbal Alamin, ya Rabbas samawati. Tak sadar-sadar dulu. Karena kalau menyebut Allah langsung takutnya salah alamat. Ada orang datang kan, ada yang kenal, ada Agus gak yang namanya di sini? Oh Agus Waka. Oh rumah Agus di sana, ternyata Agusnya Mak Badruni, ternyata bukan, namanya Agus Santosi. Oh yang itu, namanya sama, bentuknya beda. Makanya saya sering mengatakan Tuhan kita namanya sama, substansinya beda. Iya, pada gaya arahnya Allah. Tadi bahwa nggak ada Allah semua, nggak mesti sama. Ya enggak, ada yang Allahnya itu ya dianggapnya kalau orang itu bukannya masem ketakutan, berarti dia melihat Allah itu yang sifatnya jamak. Tapi wong semasa mesem besok wong kaya wong ngaji hikam itu Allah itu jamak. Maksudnya Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Kita maksiat juga toh Allah punya Ghafar. Tapi kalau orang yang memahami Allah itu jalal, waduh saya tidak ajar gara-gara maksiat. Hati saya ketahuan, pikiran saya ketahuan. Oh, lah kebahagiaan nih kayak. Iku jalurnya saya atur model jalan di model gitu. Tapi kalau jalan model hikam apa orang? Dia mesti salah-salah wajar kalau gimana? Toh Allah itu Ghafurur. Jadi membeli jalur hikam itu gampang ya. Kalau mana mau fasik-fasik kayak gitu kan? Enggak, dia bener. Ya tapi yang sih apa namanya? Yuk dilanjut mana kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ila Rasulullah, wasu'ila dimajulakan. Salah, wasu'ila. Kembali, aku majuli aku pribadi kaidah. Cuma awal dulu doang apa? Sing lihat orang awal. Wes lo kalau urusan maju lo apa? Cuma awal dulu aku sih makhluk belakang ini mana doa. Kalau ilmu dari alati labda tasil di akhiri, saya mau klik pendek rafa ditajar rugi ane nawasibal jauh perlu orang baik. Barang wasami mukalan menang apa kan? Wasu'ila den takon. Kalau dimajul itu namanya dipasifkan kata kerjanya, dan kalau sa'ala itu diaktifkan Wasu'ila Rasul dan takon sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil auliya ilah saking pira-pira gulu-gulu Allah
kekasih-kekasihnya. Ini kalau di dalam kitab Hilya Aulia, ini sebenarnya kalau menurut Hilya ini bukan Rasulullah yang bersabda, tetapi ini Nabi Isa, karena ditanya sama Hawariyun. Tapi karena ini ya, saya lihat teks di kitab Iqatul Imamnya ya bahwa yang ditanya Rasul, padahal di kitab Hilya Aulia itu yang dijelaskan di sini yang berkata itu Nabi Isa alaihi salam. Wasui dalam ditakon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auliya Isa pira-pira kekasih Allah alladzina kala khaufun wedi alaihim ing atase alladzina walahum lan Quran wala lan urakum utawi sapa auliya yahzanuna iku padha khawatir. Rasulullah pernah ditanya tentang masalah auliya, kekasih-kekasihnya Allah ini yang disifatinya tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa khawatir. Ala inna auliya Allah la khaufun walahum yahzanun. Itu ayat ini. Nah, ketahuilah bahwa para kekasih-kekasih Allah itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Bokat ning kampung ning pun ana sing ngomong. Ngerasa dheweke wali parangga. Bayai BBM naik saiki bayai. Harga sembako kepada naik. Beras itu saiki harganya sekilo 90.000. Lamun kaget ngadu. Waduh, iya ta, berarti dua. Ciri wali ku la khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Orang dirasa wedi, orang dirasa Nah, mau dirasa wedi mau untuk kelas paling wali daya, wali dalga. Terus faqala maka berkata Rasulullah, apa alladzina nadharu ila batini dunya hina nadharon nasu ila dhahiri. Para kekasih Allah itu orang-orang yang memperhatikan terhadap batinnya dunia ketika justru manusia lagi sibuk memperhatikan dohirnya dunia. Lagi ribut saya kayak gini gila ngomong memperhatikan dohir. Iya, di kita ribut, terus Islam baru Islam pada adep-adepan. Ini kan nanti ngedeleng dohir. Tapi lama para aulia ini pasti ngedeleng tapi kelipan bisa mengkena digelar. Apa kata tandanya maka Allah istiqomah saya ini. Kalau kita fokusnya asiknya itu jadi gosip. Dengan dindi jodoh paling ngomongin politik, jodoh ngomongin dia. Padahal semenang ya kan kelompok-kelompok juga. Ya, makanya lama ngomong hakikat itu kan ngedelengnya dunia pun cuma sebatas lah itu balah, nggak dianggap serius gitu. Cuman hanya tempat permainan. Kalau sedang jadi lamun dianggap dunia itu terlalu penting lebih dari la itu wala pun berarti itu bukan hakikat, itu syariat. Jadi lamun ada wong iki masalah ini pejabatnya lamun makanan jadi gini. Makanya di dalam salah satu hadis ad-dunya mal'un. Dunia itu semuanya dilaknat. Ila man dzakarallah, kecuali orang yang selalu zikir menyebut Allah. Wal alimul muta'alim, atau orang yang belajar dan orang yang mengajar. Cuma terlalu. Karena kenapa disebutkan ila man dzakarallah, orang yang zikir menyebut Allah. Coba kita perhatikan ya. Presiden itu penguasa Indonesia. Ini kalau secara hakikat itu omongan kafir. Bagaimana mungkin manusia bisa penguasa? Sekarang ini jadi orang hakikat memang najis, tapi omongan selain Gusti. Ya, tambah di penguasa mana? Si ngomong Gusti Allah orang yang mau bagi-bagi bisa. Ketika menyebut sesuatu selain Allah, maka kata orang-orang hakikat najis. Maka harus tobat dengan sholat. Makanya sholat diawali dengan awal takbir Allahu Akbar. Istobatnya sebenarnya Allahu Akbar karena tidak ada yang selain utama selain walau ngomong tiap hari itu kan semua najis. Itu kita orang hakikat.
Kalau tanpa ini saya tidak begini. Kalau pejabatnya ini kita bisa makmur. Orang-orang gawe makmur Gusti Allah. Makanya kalau hakikat itu semua terlaknat kecuali orang yang menyebut nama Allah. Tenang Allah. Ya ujiannya paling berdua. Kang, berhasil neng, sabar. Itu paling ditepuk piring ya. Ya ujiannya paling kanan kiri separo-paro itu sebenarnya ujian sering juga. Ini surat Al-Kahfi ayatnya wasbir nafsaka sabar sih. Ma'aladina bersama orang-orang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajha. Yang selalu menyeru kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Yang mereka harapkan adalah wajah, hanya ridhonya Allah. Cuma yang diharapkan Allah senang banget. Wala ta'ju ainaka anhum aja sampai matanya aku ngelengos sampai ngomong turi duji nakal hayati dunia si rengarep ing pepaese keuripan. Ada orang pengen jadi jabatan bagus, tapi kalau fokusnya ke masalah keuntungan, ini namanya jinatal hayati. Wong arep pengen jadi dewan bagus, lamun bener pikirannya genap memperjuangkan rakyat, tetapi kan faktanya semua telah diwakili mereka kan nanti. Kita pengen sugih wis diwakili karo wakil rakyat. Kita pengen mangan daging wis diwakili karo dheweke mangan daging. Kita tetap mangan daging kan mesti diwakili. No, tapi lamun karena tujuannya memperbaiki ekonomi secara pribadinya, tapi sekarang siap-siap ini apa? Ditonton bareng-bareng. Kan nak ini tersebut bahwa ahli surga itu tiap waktu touring ning neraka. Ai sebulan kali ngumpul-ngumpul. Mau senang, masa udah lengkap ke? Ahli surga tidak menikmati neraka. Enggak lengkap kok ada kopi. Masa kita bisa minum kopi doang di surga? Kan ada teh. Pokok aja yang haram jadi halal jere kok non jere. Engko kapan-kapan berangkat tak gorengan. Ya, turi tuji natal hayat itunya wala tuti. Aji ngintil ya. Aji ngintil ning sabut man atfal. Nah, orang yang telah kami lalaikan qalbahu ing atinya kok. Andikrina saking eling ning isun. Wa tabak hawahu lan ngintil ing hawane man bakal amru furata. Hati-hati untuk urus-urusan itu jadi acak-acak. Karena meloni hawa nafsu. Nana uang duwe pondok, bapak santri. Lah iseng-iseng nyalek tanpa ulama di DPR nanti akan semuanya masuk mancing di DPR. Barang DPR ketangkap KPK. Pondoknya remak, DPR mancing. Mana kejadian? Karena saking kepengennya sing arane disebut kelawan manusia. Siapa sih udah kepengen foto itu pampang jadi presiden? Pasti rebutan. Tapi bagi wong hakikat ngomong kayak kalau itu dolanan dianggap sering. Buktinya ada waktu nih kan cuma 5. Wong hakikat ngomong udah tekun santai, udah megami cengangas kopinya. Karena kan ngomongin suku ini biasanya pakai waktu guyu-guyu. Sebenarnya bukan masalah hati nih. Cuma karena bisa nikmati iman dari Islam ya. Waduh. Ya makanya sampai guru ulama nikmatilah penderitaan. Ya, gimana? Nikmatilah penderitaanmu, maka deritamu itu akan menjadi nikmat. Ketika menjadi nikmat, yang keluar dari mulutmu adalah bersyukur. Aja sampai sabarlah dalam penderitaanmu, itu level tengah. Level dhuwurku nikmatilah penderitaan. Wirabi cerewet itu ciri-ciri wali. Ciri-ciri wali buktinya apa? Umar bin Khattab
Semua galak pun Umar dirabi ini. Abu Dzar itu suatu hari pernah dimarahin istri. Pas dimarahin istrinya mau bawadul karo Umar barang yang arep lawang arep ngetok merungu Umar lagi disemoti orang. Barang merungu ternyata Umar itu pada barang betul Abu Dzar. Anu perlu tempur. Legane mau ngasih kok lawang. Sebenarnya Pak Ardo tapi ternyata nasibnya pada sahabat ke duwe rabine pada ya makanya silakan jalur berarti aku ciri-ciri jadi wali karena tanpa modal kamu bisa jadi wali cuma sabar doang syukur di saya waktu rabi ini syukur orang tiga kangen kopi syukur melon di Rasulullah. Tadi lu tiga makan kopi ini teng, ayo pada nonton puasa gitu. Kan enggak, aja aku sultan dingin lu orang Nabi Muhammad. Karena Muhammad itu Nabi Muhammad subuh ya Aisyah, anu pepanganan sing disetap pangan, lah ke Rasul, ya bisa mengkon kita puasa. Tapi kita puasa pripun mung tiap dina nah. Lamun wong puasa tapi nane pepanganan arane ora syukur nih. Wong ada pepanganan malah tipu. Bukti ini wong wadon kelipet oleh puasa sunnah, lamun laki ini nana neng. Wong lanang ke udune orang perlu puasa sunnah, lamun ada pepanganan neng. Tapi sinjare arep ngomong syariat kudu puasa sunnah kita serang. Arep lakon berarti nana hajat, kudu bermasalah, terus syukur. Jadi aja ngintil ning uang sing tak laleaken ning atine. Carane pripun sing disebut uju Allah. Paling disebut dadane kelompok. Iya ngono. Uju Allah. Makanya kita perhatikan kan. Kita sering perhatikan pengajian itu kadang-kadang Allah hilang. Jebret pengajian malah politik di sini. Jebret malah mazhab di sini. Allah hilang. Garing pengajian itu. Ya, makanya jare Syaikh Qadir ini kita fotografi program ini. Sing disebut ya nafsu, ya syaitan, ya ruh, ya malaikat. Ya balik ke sira kabeh ning Gusti Allah. Karena jare Syaikh Qadir dalam satu majelis orang disebut aran Allah, maka batal kabeh kajian. Makanya kita ngaji di kamu balik semit-semit ning Gusti Allah, pemane wis arep wis mane waktu asar, sedek mane mah. Lalu wis mane uwana masih mikir dulu. Wis sih dengan mane balik. Kabeh itu bakal ditinggal, orang ngandel terus akan dimacan. Aku masih sekolah. Hah? Aku masih sekolah. Ya lah nah Pak. Bapak kalau sampai Bapak udah haji belum? Kenapa gaji? Nah, kalau nggak ada biaya nggak perlu. Sekarang soal sekolah itu wajib nggak Pak? Untuk ilmu wajib. Untuk ilmu beda, nggak perlu sekolah juga bisa. Ibadah haji aja yang masuk rukun Islam itu kalau manis katoa ilahi, kalau ngaku, kalau semuanya sudah terpenuhi silakan. Islam itu nggak pernah memberat-beratkan. Laksane sekolah itu saya nggak tahu hukumnya karena Rasulullah cuman menyuruh pada umatnya ditolabil ilmi, untuk ilmu, bukan ditukulil madrasah, bukan masuk madrasah. Walaupun di situ emang untuk menuntut ilmu, tapi faktanya sekarang yang terjadi anak yang sekolah itu bukan mencari ilmu tapi mencari ijazah. Tujuannya apa? Cari kerja. Makanya kata kiai saya ngomongnya nuntut ilmu hilang faidah. Kalau nuntut ilmu untuk membecik diri, dia malah untuk cari kerja. Itu jadi maksa nggak ada yang enggak. Masalahnya nanti juga nggak ditanya sama malaikat Pak. Lulusan apa? S1 saya. Malaikat terus sekolah lagi. Iya. Kalau iya setengah kan. Tapi bukan berarti pasrah.
Itu urusannya kan masalahnya mana kotor-kotor ini sekarang bener sudah diurusan. Aku saya. Nah, aku kapan-kapan aku nana ke foto wal kotor. Aku kelipan sampai rumahnya mau orang. Sisi di akhir metu, arahnya mau gila, sing metu arahnya jaga. Iya, kita alirannya ahli sunnah wal jamaah. Orang kaya itu pak cenderungnya mau gila, pasti cenderung. Orang nih kayaknya pasti sirah turu baik, berikan sirah harus bisa suci. Jadi disangkanya orang kaya itu sebabnya kerja. Itu mutadilah seperti itu. Tapi kalau orang yang usaha apa juga cenderung jabariyah, nah semuanya takdir Gusti Allah. Tapi ya kadang untung, kadang enggak, itu ahli sunnah wal. Karena ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah, itu ahli sunnah. Makanya orang tergantung situasinya. Ya kalau modelnya yang kere-kere harus pasti menjaga dia. Itu harus sabar, itu udah ketentuan Allah. Tapi ketika dikasih rezeki akan beda, berubah. Orang harus kerja, saya aja kerja gini. Tapi kadang untung kan ahli sunnah wal jamaah. Kalau asli ahli sunnah mah keyakinannya takdir itu bisa direvisi, Pak. Ada yang namanya takdir mubrom goiru dirai kono. Asalnya contohnya kan Herman itu bukan neraka. Barang di neraka itu ternyata ikut ngaji rebuhan. Allah apa lapor kan Herman ngaji rebuhan. Oh ya surga juga. Seakan-akan Tuhan itu gak konsisten kan gitu ya. Lah kalau kata Mu'tazilah, orang itu kalau berbuat kebaikan itu akan masuk surga kata Mu'tazilah. Pertanyaannya, Allah itu tahu nggak si Ani masuk surga? Ridho rekam baju itu pengenan semua profesor. Saya itu gak ridho, saya itu pun ridhonya punya Allah itu yang betul-betul tahu semua. Kamu matinya segini tahu? Ya. Jadi kalau apa namanya kita itu mati bisa ditentukan diri sendiri, berarti Allah nggak tahu kematian kita, iya kan? Ya makanya karena nanti terus pokoknya ya karena saya ini lagi kondisi ini makanya jadi saya jabariyah. Tapi kalau ada naik nanti udah gila. Los gitu Pak, ngomong sama orang kaya itu, ngomong sukses, ngomongin dong. Apa mana semelu entrepreneur kan? Oh, semangat. Tepuk tangan barang semangat kan gagal habis lagi. Wahtamu bi ajalid dunya. Wahtamu para waliullah itu wahtamu bi ajalid dunya, bersungguh-sungguh bi ajalid dunya dengan kehidupan setelah dunia atau kehidupan setelah kematian. Hina ahtaman nasu bi ajaliha, ketika manusia itu bersungguh-sungguh kepada kehidupan yang sekarang. Jadi ajal itu artinya beda ya, ajal enggo alif argo ain. Kalau ajal itu namanya batas akhir. Kalau ajal itu batas depan. Makanya di Al-Quran itu Allah tidak akan tidak akan mengurangi melebihi apabila ajalnya telah datang. Ajal di sini adalah periodisasi. Ya, lamun ana wong sakit berarti ajal sehatnya habis. Masuk ke ajal sakit. Ketika sakit sehat maka ajal sehatnya habis. Masuk ke ajal sehat. Jadi ajal itu ujung kematian, seluruh periodisasi. Lagi jomblo ya ajal ya kamu ya. Tapi jomblo ini masuk ajal, masih dalam keadaan ajal jomblo. Nanti ketika nikah kamu selaku kan ya. Nanti artinya ajal jomblonya telah berakhir. Lah kehidupan juga, hidupnya sudah selesai, masuk ke ajal kehidupan selanjutnya. Namanya ajal, batas periodisasi. Nama itu. Terus ajale, cara mati nih masalahnya ajale pun. Kita tidak mau kita pengen suki saya ini miskin ini saja nih masuk karena periodisasi ya, perbedaan kondisi saat itu.
Wa ahtamu itu dari kalimat hamma, itu artinya ambisi. Cita-cita, tapi bisa diartikan bersungguh-sungguh. Orang hakikat, para wali-wali Allah ini selalu berambisi bersungguh-sungguh kepada kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang umum, orang awam justru dia bersungguh-sungguh kepada kehidupannya sekarang. Ya. Pengen jadi apa? Urupan sumpah-sumpah fokus pikirannya ning dunia ini. Sampai dheweke ora kelingan ana akhirat. Paling kok sekarat maut kan. Kowe ngedeleng malaikat. Apa Israel kan kaget. Makanya al maut tuh ya tiba datang. Sing arane mati kuwi tekane tiba. Orang warahan. Makanya kalau orang yang tidak punya persiapan pasti matinya mendadak. Kaget parahnya Israel. Ya saat kemarin usul cita-cita istirahat malah wis sila fokus bae lan ning akhirat. Wah dikir Gusti Allah sabar. Saya waktu rabi sabar wae nganggur-nganggur. Latihan jadi wali kan, jadi wali. Paling murah jalur wali lewat nganggur, paling murah. Paling disewati rapi, dimusuhi tetangga, mana ditagih utang, paling murah. Yang penting nggak ngeluh itu udah syarat jadi wali. Namun wali jalur suki udah kudu sedekah. Itu banyak modelnya. Mendingan lewat jalur miskin lebih gampang. Murah. Ya. Nih kayaknya misalnya urusan miskin itu satu hal yang mengerikan tapi gampang. Ya Pak, untuk ditertawakan. Wahtamu bi ajali dunya hina ahtaman nas bi ajaliha. Jadi orang para wali Allah itu selalu aja bersungguh-sungguh terhadap kehidupan setelah itu. Di mana ketika manusia justru cenderung lagi sedang fokus terhadap mikirin masalah dunia. Ya, makanya kalau saya pernah dibilang gimana ini Indonesia utang terus. Sebentar-bentar utang, zaman Soeharto utang, zamannya SBY utang, kemarin zaman Jokowi utang. Ya kalau kata saya ya udah sih kan kiamat selesai semua. Wis beres kabeh urusan. Nah kalau seandainya negara utang itu dihisap sabun. Jawab kan. Masa warga Indonesia masih tak kabeh gara-gara negaranya utang. Ya, wis tenang kae. Wis wong akeh terus mikir mana. Ya, jadi dalam roda tempat itu utang Indonesia nih sekian. Jadi wong akeh wis urusan repot, engko wis lihat nang kiamat, wis kiamat beres kabeh. Lah terus mesti dihisab. Lah mesti dihisab satu negara. Orang pernah kena negara ini, satu negara masuk neraka gara-gara punya utang sama IMF. Presidennya lah, yang tanggung jawab presiden. Oh presiden itu. Lah kan ini pemimpin. Lah pemimpin ini kan bisa. Lah. Jadi bisa pemimpin ini kan. Ini seperti kasusnya orang tua utang demi sekolah anak. Kenapa kamu utang mati? Ya kan demi sekolah anak Allah. Iya. Iya. Ya kalau gitu kamu bisa. Lo katanya disuruh sekolah berilmu ya supaya dengan perintah. Bingung banget. Lanjut, ya sebut ingin terus tutup pikir gitu. Si liane dimenang. Wah kamu diajali dunia hina ahtaman nas diajaliya. Allahu yaksudu rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa farihu bil hayati dunya kok wong-wong sing lari kelawan dunia pun farihu bil hayati dunya seneng kelawan keuripan dunia. Jadi lamun kita uang ternyata esok ke oleh kejemberan contohnya pas selamat pakai pasien kacamata metek seneng itu alamat itu Bang. Ya pasien kacamata metek sing jamaah apa tuh Pak? Mas Selamat ini agak-agak jol ini, senang melihat orang itu yang matanya bermasalah ya. Kalau nggak bermasalah nggak datang ke Mas Selamat ini.
Jadi ketika ada orang nggak bisa alhamdulillah Allah memberikan rezeki, senang. Nah itu ciri-cirinya adalah farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya ila apa wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Jadi yang namanya dunia itu ya sebatas kesenangan yang tidak ada apa-apanya dari akhirat. Itu nanggo itu ngeberot nih kok menganakan itu kan ngeberot itu lagi makanya lah ya dorong mesti nang jawabannya kok bisa. Masalahnya di akhirat itu kan gak ada laut. Di ayat bunyinya tajri min tahtiha hanya sungai-sungai yang ini ada sungai air mengalir, nggak ada di Al-Quran disebutkan bahar itu nggak ada. Surga itu makanya kata Mang Buer, mumpung di dunia ini ada laut, saya mancing aja. Karena di akhirat yang adanya kan urusan mau kekeran terus tadi akan rapi, pasti tadi akan tong. Jangan adem. Wallahi, ini hadis. Wallahi demi Allah. Matunya fil akhirati ila misluma yas'alu ahadukum isba'ahu hadi. Wa asara Yahya bisababati fil yami. Kemudian si Yahya, ini adalah sahabat Nabi dan Yahya memberikan bisababah. Sababah kenapa artinya? Telunjuk. Jadi memberikan isyarat bahwa keuripan dunia kuwen jika ibaratnya ini keuripan dunia karo akhirat kaya tangan ini dicelupakan yang laut, celupakan yang laut, kemudian fal yang di mata pasti cek angkat lalu senempel kan banyune, maka kuatlah dunia dibanding karo lautan. Jadi lamun ana wong sing ngomong ikmal di dunia kata annaka ta'musyu'ata wa'man li akhiratika ka'annaka ta'mutu godan. Iki belas wong paham iki lamun maknane salah. Maksudnya ikmali dunia ka'annaka ta'isyu abada itu kalau urusan dunia itu jangan serius-serius amat. Ya. Contohnya kita ketuku motor, kidin-kidin, ketuku. Maka berpikirlah ka'annaka ta'isyu abada dan seakan-akan kamu hidup selamanya, masih ada hari besok. Gitu. Ya. Ditagih uang ya masih ada hari besok. Tapi wakma di akhiratika, tapi karena akhiratmu maka berpikirnya mati. Kamu besok akan mati. Tangi jam 3 bengi letet moyo. Ya, tahajud. Lah besok baik salah ya kan. Kita berpikirnya jangan-jangan besok mati. Ini orang kan kebalik. Giliran dunia kalau tidak hari ini siapa mati. Giliran akhirat dia engkau. Terus kemarin dunia kalau akhirat itu kudu balance sih nanti membagaikan yang netes di tangan dengan samudra tengah-tengah ini nanti ya milih nanti seumurnya 80 tahun kalau seumurnya selalu cari tengah-tengah ya gue itu 80 tahun mau wis kira tengah-tengah. Nggak ketemu bandingan nilai tengahnya itu antara surga antara dunia sama akhirat itu nggak ketemu. Jadi orang-orang yang cerdas menurut Rasulullah itu justru orang yang lebih mengutamakan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal imam dibaca-baca kalau imam makmume daham dehem bae. Alhaqumut taqasur cenangah sengenes be makmume. Sing fokusane lafaz iki. Untuk hakun enggak doa. Gua ada diomongin tiap dino makmum cenganas. Ya imam iki pada bebas. Tapi malaikat bingung. Mangkane tolong sing ngaji hikam ya. Tiga guyu karo wongku, orang masalah, tapi tolong aji gelem tiga guyu karo malaikat. Itu paling orang gelem kan tiga guyu karo malaikat. Lalu tinggal malaikat kayak modelnya iya kok kaget mantri itu nangkake kok ngelamun pengen suci. Padahal pencatatan malaikat itu memang melarat sampai mati.
digeguyu karo malaikat. Delengen gen. Wong ki angen-angen pengen surga tapi ini catatan ini melarat sangat. Makanya kita baru gelem gitu. Digeguyu karo malaikat. Ini corona kita gede, kalau dengan didi gue masak. Catatan ini mati ini dibentak hati. Itu malaikat pasti ngeguyu. Wong ngendi padahal mati ini bakal mekeh. Makanya dengan sing enak itu pasrah ning Gusti Allah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pokoknya apapun keputusan wahai Allah siap saya laksanakan. Aja cengeng sing ngaji hikom ya Allah berilah kami kemudahan corona siap kami laksanakan. Ya kata ya ketika komando itu memberikan perintah siap laksanakan. Kalau pernah digerundeng kan, waduh amat ini ketinggalan. Ya, itu mantan Bapak Asus luas pernah ngalami. Di koning Papua mancing arah siap lah, setelah kalau dini, cuman berhentikan Allah siap ya, kok dingin Allah, ditawar. Komando paling tertinggi di itu. Tapi karena Allah itu Rahman Rahim, dia masih oke nanti kan ditawar. Fa'amatu minha ma khasyau ayyunita. Fa'amatu maka para kekasih Allah iku amatu mateni. Mateni minha saking dunia ma khasyau. Ing barang kang wedi sapa aulia ayyunitahu bakal mateni ning aulia. Para kekasih Allah itu membunuh terlebih dahulu sebelum dia dibunuh. Maksudnya apa yang membunuh? Hasad, dengki, tamak, rakus, kepengen jadi jagatan, kepengen di alam uang, kepengen macam. Mereka membunuh itu terlebih dahulu sebelum sifat-sifat itu membunuh diri. Makanya jadi nomor salam omongannya ahli itu sih tentang mutu qoblaan tamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Belajar mati dini. Karena pasti akan menghadapi kematian. Jangan belajar hidup, karena kita sudah hidup. Yang harus kita pelajari adalah mati yang di depan. Apa mana wong tua kadang ini demi masa depan. Mana ada di dunia masa depan, Mas? Ada juga masa tua. Masa depan mah di akhirat. Itu omongannya kuwis. Makanya mau kan. Selain omongannya para hakikat itu pokoknya nejis. Ini demi masa depan di sekolah menjadi ini supaya masa depan. Orang jadi wong akeh kan menate ngendi masa depan. Ngedelok pun anane masa tua ya pacet. Yesus tua. Masa depan mangko ning akhirat. Makanya jadi alim bin Abi Thalib an-nasu niyamun. Wa idza matu fa tabaru. Manusia iki pada lagi turu sebenarnya. Saiki mongko barang mati kaget. Bahwa dheweke tangi sing tempat turu. Nah itu sebenarnya memang saya ini percaya ya. Kayak wong mimpi ku pernah sadar dheweke lagi mimpi. Ibarat pustangi temene sadar mau kan mimpi. Apa mana modelnya kayak gagadi ngono iki. Mimpi kebudak wadon wayu suweneng barang tangi terus nyesel kan. Kelipen cuma mimpi turunan lah udah lanjut. Lanjut. Orang sadar nih gitu saat dia, kok terus mati kok tembene ta. Ternyata selawase singkat bangga kata ning dunia pun lah manfaat. Kita kenal karo Kang Amrullah salah seorang tokoh. Nekane Kang tolong kita lagi digebuki gitu. Menggaran pada baik. Jadi kita anggap selawase iki yang iku nolong kita bakal ternyata nekane sama sekali lah Pak, makanya jadi ning Al-Qur'an ngomongnya wa yauma nadu suraka iyalladzina ja'atum fada'auhum. Yo celukan sira sembengen sira andel-andelaken kan uripe. Lamun lakekan kita lebih semangat, lamun kelakekan orang bisa melindungi celuk saya iki. Berarti celuk cilaka jawaban. Ternyata dia banyak pada baik lagi remah. Lalu suara mengonon andelaken kita jadi Allah hasbunallah wa ni'mal wakil.
Jadi gue sing ngaji kan mau terlalu ngandelakan manusia, pada baik manusia butuh. Kan milih duit pasti dia butuh duit. Kan kita lagi kena masalah, percaya waktu diceritakan duit masalah. Kita sering mau kan kita kena masalah, wih kita pada baik juga. Tukeran ya Mas. Cuman ada lagi dari belajar dari kiai pura-pura sabar. Udah lu terlatih pancing mau pada baik nguseng. Besok itu Masalah itu kan. Tapi gara-gara masalah kayak konon biasanya marah ke Gusti makanya ini hikam bisa jadi maksiatmu itu justru yang akan menjadikan usul kepada bisa baik ibadahmu justru jadi sebab murkane jadi kamu bolak-balik maka dalam rangka mabok jadi kamu sudah akan kalau dilarang usul larang segelarang ngomong pikir tapi kalau kita orang ya enggak akan jangan-jangan untuk gara-gara karena maksiat dewek ini nyukur nih Allah karena sebab tapi kalau beri maksiat arah menjaluk ampunan atas dasar aku sampai kesalahan kita dia udah ngerti kita salah itu paling bahaya kan makanya jalan Al-Quran ngomongnya apa sih kan jadi anukan apa terus sinti omong ngerti omong itu ada bahaya kan bisa terbakar ya Pekoro anak tua apa? Nggak tahu amlamtum dirhum layu omongin kalau diomongin itu pada baik kan karena apa masalahnya orang ngerti kamu dewek salah kamu salah itu pasti sayang itu benar kesalahannya dianggap itu benar ini ngomong tuh sebabnya saya ngaji ini kamu santai-santai baik itu dalam urus aneh-aneh biasa baik semua karena kudrotnya Allah sebenarnya dalam ragi sewot-sewot ya kudrot syukur dirabi marah dia kalau dirabi marah-marah kan di depan orang teger nurut dirabi teger melon Umar bin Khattab fa'amatu minha makhasyaw ayyunitahu para kekasih Allah itu membunuh terlebih dahulu sebelum dibunuh maksudnya membunuh dulu sifat-sifat hasad dengki yang nanti akan menghancurkan diri ya, kan ada di pejabat kita mikirin mau dari badan dia kan sebenarnya turu rena mangan rena singkang malah semua enak jangan sampai terjajah hati kita dengan masalah perkara dunia peganglah dunia di tanganmu tapi jangan sampai dunia bermain di dalam hatimu ini hadits Qudsi mengatakan bahwa al-qalbu baiti hatimu adalah rumahku. Apabila ada yang masuk selainku, maka engkau telah selingkuh. Ya, ning hati manusia kuwen adalah kamare Gusti Allah. Lamun ana selain Allah sing nginep ning kono selingkuh. Lah iki kok udu nginep doang gen menetek. Limang sampai dari pejabat ini jero hati sampai belas orang dengan Gusti Allah. Peripen caranya kita tidak menang peripen jaya mana disibukakan karena permasalahan menggambar. Makanya saya sering bilang di sini politik itu bukan benar salah tapi menang kalah. Makanya terus pemilihan itu pasti ngomongin tetapannya apa sih menang sah untuk sih bener sah ya ini karena lain permainan bukan permasalahan benar atau tidak benar. Suang hakikat nulis ngopian rokokan siap-siap ngadepi malaikat Israel. Tapi malaikat Israel sewa ke Israel itu suwe amat pegel kita nunggu ibrahat sih. Apa mana mau sedia apa kan cuma beku-beku tangan dia dengan mati beres semuanya. Udah kok ditagih tuh, pripen lagi ya. Kok mati nanda juga duit. Terus bayarnya kan apa? Wah, pikir protes. Iya, wa taraku minha ma'alimu ang sayatrukahu. Wa taraku lan ninggalaken para kekasih Allah minha saking dunya ma'alimu ing barang kang weruh sapa aulia
an saya trukahu itu bakal ninggalaken. Para wali itu meninggalkan terlebih dahulu dunia yang justru akan ditinggalkannya. Wes perlu dunia pun bakal ditinggal ya wes biasa bae. Jangan dipegang erat-erat karena bagaimanapun dunia akan menjadi tetap miliknya dunia. Rabi itu konon kita mau ya, itu kena sini dunia. Wes anak sentak eman-eman, itu kena wong liya kena dunia. Kakang duwe pasar loro ke saiki warung nang pasar, kakang yang mati iku tinggi lunga kena dunia. Orang digawe. Jadi wis weruh iku bakal ditinggal, ya wis jangan kamu pegang erat. Wis weruh ditinggal malah kumpul-kumpulan sebelah ora ngerti. Tapi jare wong-wong entrepreneur sukses. Semakin banyak aset kamu maka menunjukkan semakin sukses. Jadi orang akeh kebalikannya, semakin banyak kamu mengumpulkan aset semakin goblok. Terus perlu ditinggal dikumpul. Artinya di cara orang ini benar tergantung sudut pandang. Ya. Makanya nih Quran ini jajaituhumul yauma bima sabaru. Sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka pada hari di mana mereka telah bersabar. Jadi karena bersabar mereka diberikan imbalan. Annahum humul faizun, dan mereka orang-orang yang sukses. Qala berkata, kam labistum fil ardi ada sini. Berapa lama kamu hidup di dunia ini dalam hitungan tahun? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami hidup itu sehari atau sebagian dari hari itu. Fas'al adin, tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Qala inna labistum ila qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kalian hidup itu lebih sedikit sekiranya kalian mengetahui. Sehari kesuwen, sebagiannya kesuwen, lebih sengit mati. Baru larot kok uripe semenjak maghrib sampai isya doang. Semitur sedekah turun, sedekah karena kita sedekah. Tapi jadi jin begitu uripe sedekah turun. Karena jin harus umur yang 2 tahun. Jadi orang jin sedekah apa harus jadi sebenarnya orang kita ini sedekah melarat 5 menit pun kuat tuh sih. Cuma 5 menit melarat. Itu sih, cuma 5 menit tuh kan. Gua apa? Rabi ngamuk gaib ditagi ide kolektor. Terus mana orang percaya karo tetangga. Wis pokoknya sengsara. Lah cuma 5 menit doang kok kene nakal. Orang kok urip minggunya iki cuma sedeng. Masa cuma sedenget gua. Itu ora bakal cuma 5 menit kok sabar. Lebih-lebih kok syukur. Ya ini ayat Quran ngomongin kono. Jadi ini gini diterusakan mana kalimatnya ini ayat ini surat setelah ini ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbisu illa asyiyata aw duhaha. Mereka seakan-akan merasakan hidup di dunia itu cuma di waktu isya, ya, waktu sore dan waktu subuh. Itu sudah kalau saya ini berangsur mau istubuh beda kali ya. Dengan istirahat, dengan isticuci, sedekah mana lah. Nah, kau ditanyakan itu berangsur kita di dunia pun sedang. Jadi harus sedengah, ya saja. Fokus kalau sesuatu saya sedengah. Jadi saya seriusin ngaji nih. Aku dipraktekkan beneran karena masalah goyang ya sudah. Sedengah tak. Fama aradahum minna iliha aridun illa rafadu. Fama aradahum ada. Fama maka ora aradahum ngesrogakan hum ing satu dengan ini awliya minna iliha saking anugerah dunia aridun sapa wong kang arid itu orang yang kang nyodoraken illa rafadu kecuali para wali-wali itu menolaknya.
Ketika para wali-wali itu ditawari satu jabatan, ditawari satu sesuatu kemuliaan dari dunia, rohatu, mereka menolak. Kira belum udah jadi lurah lah, cuma 5 menit sumpah. Pengen jadi camat lah, cuma 5 menit Makanya sih bener kayaknya mau edan. Mau edan kalau ditawari jadi camat, jadi lurah bilang. Orang dulu, sing pengen cuma pangan, orang rokok. Jadi dia kelipet, kenapa? Tapi sejarah sehat-sehat ini walau gumpek-gumpek kan. Jadi mau edan dasar orang edan. Ya kan edan dia apa? Cuma dalil kan dia dari kan dia sehat. Jadi mau edan bukan edan ini demi kepentingan kan. Ya, hadis Quran gaya ini kan dia sudah terpenting. Dia orang edan bener, orang edan pernah sakit. Karena hidupnya selalu konaan. Coba rokok kita pernah ngedeleng mau kayak kerokan bentol ya ini bikin pelan. Padahal begini rebut lagi. Ustaz, gue ya si Ustaz nangin daerah gini. Udah dan orang gering. Giliran si daerah ngomong menjaga kesehatan, makan 4 sehat 5 sempurna, rutin nih dokter. Terus si gering iki si gede sebenarnya si waras. Ampun, emang di dunia itu bebolak-balik. Karena pemilihan, terus karena pada menyawang, pemilihan. Penjara sehat, orang miri kan. Tapi kan Usman itu tak perhatikan orang wani mancing. Apa kotak konik ya? Iya kan ceritanya pernah nih lagi dodok kita ngerokok, anak bengok nah silakan rokok, iya mang jaluk, merenya orang lagi, tak akhirnya rokok tak mana, kelipan suruh gelem mandi masjid, kita kin kotor kan, bokat ngotorin masjid, tapi sejarah wong sing bersih kan, sok-sokan mandi bersih padahal ngotor. Iya. Baru kain. Dengan dindi masak lamun lake uyai kan urut teger ya. Biasa. Demi kudu Al-Qur'an tuwa kata-kata. Ya, lanjut tadi. Cuma aji isuk kita direnkan kamu kono. Cuma kakam di dalam. Iku memaksakan diri gitu. Wala syukur nikmat. Khalaqat dunya fi qulubihi. Khalaqat niku artine dinyiptakaken ya. Khalaqatun kudu artine usang, ucel apa meneh. Khalaqat dunya wis usang adunya apa dunya fi qulubihim ing dalem ati-atine para wali. Balam yazdadu hala ya wis usang wis perlu dibener-bener ngene. Kelambi wis rowek-rowekan, ati jajak wis duang bela. Dunia pun ning para wali Allah wis kaya kono. Kaya kelambi sing wis sowek-sowek. Wis usang. Ning ati wong para wali itu dunia pun wis usang. Wis ora layak perlu diperbaiki maneh. Kudune dibuang lah kemana cara. Namun dalam kelambi sembuh setahun, 30 tahun tak masuk dijahit, digosok, mesti dibuang besi wis. Jadi kalau kemarin-kemarin aja nenek-nenek itu bagian kayak mereka ada diuntal, ada diambil, karena dijualan doang dunia pun diuntal. Lalu kita kan harus didikep, disimpan, dikit. Terus ini kan yang pun dideleng-deleng kan 10 juta. Nah, mau 30 tekir juga. Tapi manusia mana bener umumnya. Untuk kita orang. Orang tidak kan neng. Ya. Wa kharabat bunyaku. Umai bangunan iku wis kharabat iku wis ambruk. Bama yak murunah ora layak
ditempati tidak layak dihuni. Bagi dheweke dunia pun kaya umat sing wis ambrol, wis ora layak ditempati. Wa matat fi sudurihim, dunia pun wis mati ning atine para kekasih Allah. Fama yuhyunaha, ora bakal diuripaken maneh. Bal yahdimunaha, justru dheweke bakal dicampakkan. Faya benuna nabiha, justru orang para wali iki membangun biha kelawan dunia akhirat tahu ning akhirat. Dunia bakal ditinggal, sing dibangun yang akan diganti. Kebutuhan melogisi kok nanti ya. Dunia kita ditinggal kenangan. Tidak usah ditinggal ngurus, usah urusi. Sing harus diurusi ketika nanti yang akan kita tempati. Kita cek AC-nya udah siap belum di sana. Ya kita cek juga LCD-nya udah. Kenapa enggak ngurusnya di sini? Di sini mau kita tinggal. Ya udah kita fokusnya di sana. Kan cerdas kayak orang tua ya. Belum giliran lumayan ditinggal malah dibenerin. Aku tenggan nanti kena ngurusin dia barang tekan ini ada lebih sebenarnya. Memang ya. Makanya alhamdulillah ada kebiasaan gitu kok. Arane sebutnya tradisi mudik. Balik kampung sebenarnya itu tradisi diajar tradisi tasawuf bagaimana kita latihan untuk pulang kampung karena bagaimanapun kita di sini adalah cuma musafir. Nopo balik kampung. Wong sing ora gelem balik kampung ku biasanya wong gagal. Ora balik ke dituwi. Lalu enten dengan kampung-kampung. Mengkone kampung udah diguyur kita nih. Makanya ora balik kan. Tapi duwe itu semangat, aku balik kampung iki semangat. Arep bangun masjid di kampung kan kok ketata peteng-teng disambut. Dan kono gitu. Mengkone akhirat tuh balik kampung. Ya, makanya disebutnya darul kampung halaman akhirat kita balik. Makanya kan lamun jadi hikam maneh lamun ning dunya kan rupa terima emang sengaja Allah gawe dunia pun rupa ndak sedar betah ndak pengen cepat balik sugih masalah miskin masalah wis orang kabeh dadi rakyat masalah pejabat masalah nah ada pejabat sing laporan kita wah lengkap dadi dewan lipat sing deket-deket nang proposal wis cekek sak dewan dadi dewan ya resiko lamun kita kan Ketagihan dengan ketagihan. ketagihan Omong bohong pun. ngomong Pengen mandu ya ya. iya ngomong ini ke orang sekarang pengen kawin mana untuk itu sana tenang balik tuh sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa wayabuna bi akhiratihim wayabiunaha liyastaru biha ma yabtilahu. Para kekasih Allah itu menjual dunianya untuk membeli akhirat yang kekal untuk dirinya. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Justru kecenderungan manusia selalu fokusnya kepada kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih ke Jal, pengen nikah nih gini apa nih akhirat Jal? Pilihan salah siji doang. Ada nih akhirat atau di dunia Jal? Nih karena malah ijab kabul Jal, lah mas kawin tak ke. Wanduru ila ahliha so'ah. Perhatikan, mereka sudah melihat, para kekasih Allah itu sudah melihat bagaimana penduduk dunia itu bergelimpangan. Para kekasih Allah melihat orang yang dipermainkan dunia terkapar. So'ah itu apa? Siksa. Disiksa dalam dunia. Para kekasih Allah melihat bahwa mereka yang cinta sama dunia itu tersiksa. Qad kholat bihim musala. Padahal model siksaan ini pun sudah menjadi pelajaran sebelum-sebelumnya. Korun wis diceritakan ning Quran ya. Nah namanya kaum Ad wis diceritakan. Kaum Samud wis diceritakan.
Makanya walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu pegawainya ngebantah ya wis dene contoh pirang-pirang itu. Kok dilengen karo ngubek-ngubek dunia keplanting kok dilengen. Marep tenan kuwen. Masih ke mengono ya. Lanjut. Bana turu. Setelah kita langsung mengirimkan. Waqala Ali karamallahu wajha fi ma katabahu ila Salman Al-Farisi. Ali bin Abi Thalib iki pernah menulis surat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nulis surat menyurati Salman Al-Farisi iki wong Persia, wong Iran. Nulis surat ning Salman mung ini mengkene surate. Innama masalud dunya kama salil hayyati. Innama angin pastine masalud dunya permisalane dunya iku kaya permisalane ulet. La yunun masuha lembut lamun disentuh qatilun sambungna racunnya akan membunuh. Nih jalan sedang dilatih rapi wayu. Oh, dia harus lembut jalan tapi dijalukan di punjal. Sehingga bisa kelengar. Iya, seperti ular lembut ketika disentuh, tapi racunnya mata. Awas, uang kepada kaki itu. Nah, itu dia. Untuk kita udah kayak kuat kita. Ini malah kita kalau daerah pada terima maksudnya. Sebenarnya mungkin siri itu masih dari. Iya. Waduh. Ya, taliman. Iya, istilah mana? Kau dengar mau wis merasakan. Pengen maning. Iya. Lah daripada engkau tobatin pas ketika latarawunal jahil gitu ya. Tobat sih mesti dilek raga ku tinggal ngedorong. Mendingan tobat saya iki. Kan kok daripada latarawunal jatuh barang uus arep tobat lagi dideleng raga. Makanya Al-Qur'an sumalatus aluna yauma idzin anit nikmat itu bakal ditakon. Itu karo KPK. Ning kene pun KPK ning karo ana malaikat khusus mencatat. Lah cocok iya. Kan ampine. Wes haji, wes. Coba tinggi hitung dingin, ku duit haji di sini nanti. Bu, kena hisap bu. Kita lewat cukup ya, haji. Orang, lewat bel tadi hisap. Jadi haji, karena dana di sini hisap bu. Ya bukan. Segitu ya. Tunggu ada dia lagi mikir ada ngelawan dia. Orang udah bakal nerima. Tek. Aku lagi mikir-mikir lebih celai kan. Ya seru Bani Israel. Ya itu lanjut. Wah di sini Al-Quran ya. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Wa matil ka. Apa sini tangan-tangan ini aku Musa. Olah ya Rasul. Iki adalah tongkat. Iki Nabi Musa kan ada kecampur banyak cuma ditakut. Sing tangan itu kenapa? Tongkat Allah. Tawakkau alaiha. Oh, kalau tongkat iki kita bisa nandar dengan tongkat dia. Wa ahusyu biha ala gonami bisa dilatih pekanganan kena gonami pun kena binatang ternak itu. Wali fiha ma'arikul ukhra. Tongkat iki wae manfaate dina kita Allah. Qala alqiha ya Musa utalakan tongkat itu fa'alqaha maka utalakan faidah hiya hayyatun tas'a. Ternyata ulet Yang hidup. Ternyata yang selama ini kita anggap penjamin hidup kita itu ternyata ular yang akan membunuh kita. Jabatan ini jadi ulet, harta ini jadi ulet, rabi ini jadi ulet, anak ini jadi ulet yang dibangga-banggakan. Justru nanti dia akan meracuni. Maka kalau aji duit jabatan, aji duit harta, aji duit rabi. Kok kayak isi ujung-ujungnya kami isi ya Allah. Ya, jangan hati-hati. Ikut Quran ini. Alkiha yang Musa utarakan tongkat itu sisi baga-baga akan go.
fa idza hiya hayatun tas'a tiba-tiba Yang usahakan tasna mengangkat diri kayak katakan dia mobil ini apa ule mana ya? Misalnya kali naudzubillah ya kita kena ngulur kan. Jadi tolong aja sampai ya kuripan itu makanya ingat kan Gusti Allah teke arep ambil-ambilan arep nen. Kula men sampun lawas kan ngomong ku tak ngomong dunia arep teka-teka arep lu ngeluh ngangit berbutuh. Wis mongko gitu. Tak tahu ya dunia talaktu salah. Selalu bilang pegel kita gitu. Ya. Nah, ini terusangan. Fa'arid anha wa amma yu'jibuka minha likilatin ma yusibuka minha. Fa'arid anha wis perlu mengkono niku melengos sih. Hindar darinya. Dan apa-apa yang membuat kamu takjub kepadanya itu sebenarnya tidak ada faedahnya kecuali sedikit. Wada'anka dan tinggalkan olehmu humumaha ambisi-ambisi keduniaanmu lima tayakonta terhadap sesuatu yang telah kamu yakini min firohiha karena dari perpisahannya. Bos peroh kun sedar pisah karo dunia ya seharusnya mulai ditinggal aja nih kumpul. Ini dua anak itu bakal diambil karo laki ini ya wis tindakan aja dikekang karena kita yakin anak wadon ini bakal diambil malah kan ampun anak wadon ini malah dia udah tidak apa diajaki malah dia wah itu kena sufi kelas tinggi diambil malah syukuran dia Itu kan perpisahan. Pernikahan perpisahan itu. Padahal Simbol perpisahan pertanggungjawaban. Orang padahal dia cuma orang syukur timbelku cuma ngurangi beban. Bayakin. Alhamdulillah jadi sudah kurang beban. Makanya kita kira-kira aneh gitu syukur aneh. Bahagia padahal mau wong pun anak wadon itu nikah itu sedih. Sebenarnya jelek melek nontak. Iki murah kan. Seneng iki beda. Kaca jadi bisa hati kita berwani ngomong. Jadi kita mau kayak syukur beneran. Karena dianggap anaknya beban kan itu tidak kalah. Ini asal sebenarnya ngomong istri mas beban gitu kan. Orang asli deh. Ayat. Mau nganak tinggal kok seneng. Tapi kalau biasanya mengkonon itu kok putih ini sih tekan. Putih ini sih tekan, gue bisa dimakan enggak? Lalu waduh mungkin beban itu agak. Ya, likilatin maisi minha wada'an kahumu mahalima tayak konta lima maring barang tayak konta itu yang telah kamu yakini bahwa dunia akan berpisah dengan yang musperro bakal pisah kok masih mengkonon baik sih kok. Wakon asiron mata kuno fiha akhdiru mata kuno minha. Jadi sira pun wong asing ning dunia kian maka termasuk wong paling ngati-ngati sira ning dunia. Orang asing itu dimana kan selalu sopan ke daerahnya. Jadi selalu hati. Yang dikasih apapun selalu diperhitungkan. Terus seneng. Fa inna sahibaha kullama atma'ana fiha ila sururin ashasin minha ila makruhin. Lamun keliwat-liwat seneng kono dunya engko bakal adot pas ketika lagi pisah. Engko barang mati karena udzubillah arane sekaratul maut menyebrok-nyebrok diajak balik ora gelem. Balik mati mah. Ya mah pernah bilang kayak kono memang saja itu ahli mayit ya. Lamun sama sekarat kan. Jadi barang pun suwe pun mancing metu. Tarik karo malaikat urip ngejaluk balik mana. Karo gelem balik. Dia mikir. Di balik uang. Jadi kejelengannya kayak sekarang. Jadi hati sampai kita ngomong terus dia mati. Baru sama megap-megap karena untuk bilang makanya nanti doa mungkin apa habin alaina fi sakarafil maut. Baca apa yang habin nih, berarti nana sangkutan urusan dunia
aja kedemen-demen ning dunia jal. Makanya digelatih Rabi ayu ganti sing mati nih jal. Ngerti Rabi cinta bukan saper gitu. Masih ngalah bae lamun terus nomor 70. Tidak mati gue bahagia sih. Ya wis tinggalkan namun sesuatu sing sira wis yakin bakal ketiga. Jadi sira wong asing ngene kono ku wis pokokne lamun sira sekirane iku apa fiha ila surur wong sing terlalu bahagia di dunia ketika ninggalakan justru wong bakal abot. Ya karena senang lah contoh bisa lagi senang kan bandi lagi senang membuhek lagi senang mancing nimpak nih apa nih pancang dicelok karo rabi nih telepon ya balik ini mati kok lagi senang kok wes iki waktu tuku bae gampang ora usah buang-buang waktu terus sampai rabi nih wal asri innal insana lafi khusr ora tidak orang kedep tinggonan luwet. Iya artinya aku lagi senang. Lalu lagi senang ning dunya, mati ini kudu enggak. Ya. Nah kan wong haji kon muni, ya Allah tenan wong haji. Jabatane apa bae coplok. Engko klambi ihram. Ya, ora penting. Kabeh pade ora membedakan presiden, ja ora usule muter kabeh. Tinggalkan dunia anak kamu sudah pikiri buang kabeh. Makanya lah baik Allahumma ya Allah kita ngadep anak kirane rumah soal penting Allah wis tak sirane jenderal toro penting itu wis gue lagi bisa penting urusan dunia kok. Oh iya. Makanya ketika mengaji batet orang haji sirane Ka'bah sudah penting itu sebenarnya saking lakane sebenarnya. Iya kan? Makanya ya Allah, wis ngomong lah baik Allahumma la baik selesai urusan kan. Orang peduli keluarga kita, tanah kita, apa kita orang penting. Senggolan karo uang orang peduli dek arep jenderal presiden apa gak klambi. Cuman saya pikir ada kawan-kawalan ekonomi nganggur kan pelan. Enggak, wis pada orang bercelana dalam gagak gobek wis. Lah, dengan makanan ceritanya kan lamun wong arep haji iku ditalkin mungkin menjadi almarhum abah. Jadi ditalkin. Makanya dheweke lewat laut sing sekitar 6 bulan 7 bulan. Iki dadi wong haji itu dianggap wis mati. Iya. Karena engkau si kain kafan ki lalu selamat yang Mekah dadine ihram. Jadi sebenarnya wong sing mbok lambi ihram iku wis mati. Malah juga lek jadi jabatan wong wis awal dibuang. Karena Anda presiden. Suara wis ngembok ihram. Posisi selamane. Tarik mane. Iya kan? Kang harga dicama. Kita ini wis pernah tak coplok seluruh jabatan keduniaan kita gitu. Wis engko lambi ihram. Tapi lama ku perintah Allah oke lah. Lah ya jadi wong haji wis ya wis kamsar. Ya alhamdulillah kita tetep pengen kan. Cuma kan Allah kita kan nurut karo Allah ya. Ora pernah dijalo ketemu anak hamba seperti emang gitu ora pakai dijalo. Untuk ini kan karo Allah langsung. Dia tuh mau makanya ya kelipan wong nek Ka'bah muter-muter guys. Orang mancing ning omahe. Wong lagi sini. Nah ini kene Gusti Allah. Kan dia malah berat. Muter-muter ya. Makanya dari Allah apabila engkau memberikan orang makan, disitulah kamu menemukan. Ketika kamu hambaku ada orang yang sedih, kamu menghiburnya, maka disitulah ketemu aku. Ada orang yang sakit, engkau jenguk, disitulah ketemu aku. Nah ini berarti hati-hati. Kalau kita ketilang terus mampu ngomong. Iya, besok pol ya. Ya karena dia aja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.